Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberikan rahmat, diberikan hidayah kepada kita semua, untuk panjenengan semua, untuk semua makhluk, semua ciptaan Gusti Allah, dan semua mata batin atau sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan ini bisa tambah berkah barokah gitu aja ya bos ya. Kali ini gak enak ya, nggak apa-apa lah. Gini bos, saya mau apa istilahnya, mau berbagi, mau menulari, tidak ingin menggurui, tidak ingin semata-mata saya bisa, semata-mata saya mampu, tapi saya hanya ingin menulari. Menulari apa? Ya salah satunya adalah kenyamanan, ketentraman, keamanan, atau kesejukan hati yang mungkin levelnya itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata atau mulut saya, yang bisa hanya dirasakan. Tapi ya gimana ya, saya nggak bisa langsung to the point di situ. Mungkin karena banyak dari teman-teman yang dulu yang saya alami seperti apa, saya harus mengutarakan dari awal dulu. Nah ini kalau masalah penularan atau sharing tentang ilmu rasa, ilmu hakikat, ilmu tauhid, atau ilmu keahatan, itu insya Allah nggak akan ada limitnya, tidak akan ada habisnya. Ini mungkin saya tidak mengajari, saya tidak menggurui, tapi mungkin menularkan, intinya gitu. Dan semoga menjadi sebuah jalan keluar, atau mungkin sebuah petunjuk atau sebuah hidayah dari Allah, dengan lewat satu persatu atau dengan runtutannya jelas. Tapi ya saya nggak bisa memaksakan siapapun, hanya bisa dirasa. Dan perlu diingat, nanti banyak kata-kata saya yang saya ulangi atau saya ulang-ulang untuk menganalisa diri saya sendiri. Jadi kata-kata saya ini memang bukan untuk mengajarkan, tapi untuk menularkan. Jadi biar Anda tambah paham, tambah ngerti, tambah bisa merasakan yang saya rasakan, itu dengan cara saya ulang-ulang. Seperti itu. Jadi bertele-tele memang, karena ini ilmu rasa, bukan ilmu yang instan. Ilmu instan itu ya ilmu instan ya mungkin adanya cuma mie instan. Oke, gimana ya, saya mengawalnya dari sini aja. Mungkin kita harus tahu apa ya, kalau orang sekarang bilangnya, atau makhluk kita bilangnya mungkin aliran, mungkin kalau akademisi kejuruan, aliran, kejuruan, atau kelompok, atau mungkin apa ya, mungkin suatu tujuan secara organisasi atau gimana, itulah masing-masing orang pasti tahu maksudnya seperti apa. Contoh mungkin kayak NU itu kayak Muhammadiyah, atau mungkin Wahabi, atau mungkin Wahidiyah, dan lain-lain. Indonesia itu kan maksudnya kelompok atau mungkin aliran, atau mungkin organisasi. Itu masing-masing nanti kan dispesifikan, pasti nggak ada habisnya juga. Nah
di sini saya mau mengatakan sesuatu hal rasa. Awal-awal kenapa kok saya ingin menularkan, mungkin ya memang saya sudah ditugaskan atau sudah ada kerentek hati dengan tanpa tendensi apapun, tanpa ada harapan apapun tentang tentang penularan penularan apa ya, ketenangan hati ini kepada Anda semua. Ya mungkin ini semua hanya kehendak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya maaf juga karena namanya ngaji rasa itu pasti nanti lebih dalam dan maaf, mungkin dari segi syariat banyak yang tidak setuju atau orang-orang yang lebih intelektual tidak setuju karena ini ilmu rasa, ini ilmu tauhid yang tidak ada limitnya. Tapi kebanyakan rata-rata ada tandanya dan bisa di apa ya apa masa dimanifestkan ya, bisa diutarakan. Walaupun itu kadarnya pengutaraan itu sangat kecil dari kenyataan yang kita rasakan. Kadarnya sangat kecil dari apa yang saya rasakan. Karena itu memang udah keterangannya di luar akal manusia. Akal tidak bisa melogikakan itu semua. Ya saya awal dari sini aja. Dari awal tadi kan saya mengatakan tentang aliran. Dulu waktu sekolah atau masih belajar di madrasah ibtidah atau madrasah apa ya, madrasah diniyah mungkin ya, itu saya diajari tentang ilmu itu 4: syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Dari situ perjalanan sangat panjang banget. Itu bisa sangat-sangat menimbulkan dilema, menimbulkan kepusingan, menimbulkan kebingungan, menimbulkan sesuatu hal yang itu naluriah banget, yang langsung dibimbing oleh Allah tapi kita tidak bisa merasa itu adalah bimbingan Allah. Jadi kita merasa itu kayak diuji, dicoba atau diberikan cobaan. Itu kalau orang yang memandangnya orang syariat. Yang tidak memandang itu orang apa? Nah, di situ poinnya nanti di situ. Makanya ini semoga menjadi hidayah, jalan keluar untuk Anda-anda yang pusingnya tidak ada yang bisa menolong. Mungkin sudah buntu, mungkin sudah kepentok, mungkin sudah tidak ada yang bisa menolong mungkin ya, sampai putus asa. Mungkin jalan ini yang bisa saya bantu untuk menulari, men-share kepada jenengan. Letak kebingungan itu dari mana? Kita kuliti satu persatu. Ngaji istilahnya saya bilang ngaji, kalau bahasa orang sekarang mungkin ngaji. Kalau orang Jawa mungkin sinau. Kalau orang Indonesia mungkin belajar. Porsinya masing-masing beda, setiap bahasa beda-beda. Tapi bahasa Tuhan pasti tahu Tuhan itu maksudnya apa, belajar itu gimana, sinau gimana. Cuma manusia aja yang bisa, yang mungkin membeda-bedakan atau memberikan pagar-pagar sebatas mana takaran atau ya takaran seperti belajar itu takarnya seperti ini kan. Kadang-kadang kita punya definisi masing-masing beda-beda. Belajar berarti bukan tentang agama biasanya gitu, padahal di agama pun tetap namanya belajar. Ngaji ya harus dengan Al-Quran, dengan kitab, dengan apa, dengan bahasa Arab kan. Itu kan konteksnya mungkin yang bisa mendefinisikan kan masing-masing orang. Setiap definisi orang itu beda-beda ya, kita menyebutnya enaknya sinau atau ngaji gitu aja ya. Untuk penularan ini itu memang sebenarnya bimbingan dari Allah. Saya ulang lagi, bimbingan dari Allah yang kita tertutupi hijabnya itu dengan nafsu.
padahal itu sebenarnya bimbingan. Orang syariat pasti nggak setuju lah. Di situ nanti dari saya sekolah SD, SMP itu sudah dikenal kalimat tauhid. Di situ memang memang udah ditanam sama Gusti Allah dengan pelantara. Ditanam sama Gusti Allah memang mungkin ya dari kecil memang ayatnya memang kita memang sudah ditanam ilmu tauhid. Sebelum balik pun kita tahu kita fitrah, tapi kan fitrah artinya bersih ya. Tapi kan kita tertutup hijab setelah kita itu balik. Nah, di situ banyak pertanyaan. Pertanyaan banyak banget. Belum lagi ketakutan. Pertanyaan, ketakutan, kekhawatiran, kebingungan itu pasti jadi satu. Makanya dari situ Gusti Allah membimbing saya dengan cara Allah sendiri, dengan cara yang kita tidak bisa menalarkan dengan akal kita. Orang lain bisa mengatakan ini, orang ini tuh. Sejatinya seperti apa yang tahu tetap hati kita sendiri. Nah, dari situ saya banyak pertanyaan. Syariat itu apa? Syariat, definisi syariat pun banyak versi. Maksudnya ada banyak versi. Takaran syariat itu sebatas mana? Kita kan tetap bisa cuma diangan-angan, apalagi kita yang masih ngajinya cuman sedikit-sedikit. Contoh mungkin syariat masalah sholatnya yang dilihat mata, atau kegiatan yang bersifat kelihatan atau yang bersifat dohir, istilahnya bahasa Indonesianya dohir. Tapi di situ kan ada limitasi masing-masing. Di otak manusia itu kan punya limitnya masing-masing. Yang di masjid syariat itu apa, tapi ya kemungkinan yang itu kemungkinan. Nah, di situ akhirnya karena si SMP mau tanya torikoh itu apa, aku ada ketakutan, ada kebingungan itu tadi. Terus akhirnya Gusti Allah sendiri yang membimbing. Nah, ternyata di situ saya mungkin bisa menyimpulkan dari guru-guru saya, dari teman-teman, dari sama yang satu frekuensi. Makanya teman yang sudah satu frekuensi mohon izin sangat, dengan hormat, dengan rendah hati, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, saya mohon izin untuk bisa menulari teman-teman semampunya, sebisanya, karena memang udah waktunya untuk menularkan ilmu-ilmu ini atau pengalaman-pengalaman ini untuk bisa disebarkan biar lebih senang, biar lebih bisa merasakan kenikmatan, ketenangan, kedamaian di dunia ini seperti apa. Ini masih belum membahas duniawi, belum membahas tentang dunia akhirat. Itu senjelimet ini, karena serumit ini, karena biar bisa saling merasakan. Jadi untuk Anda yang sampai detik ini masih mengikuti atau mendalami kata-kata saya, Anda adalah orang-orang pilihan. Anda insya Allah orang-orang yang memang ditakdirkan Gusti Allah untuk selalu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sejatinya kita, Sang yang sempurnanya Tuhan. Siapa itu namanya? Orang yang paling beruntung adalah Anda. Dari sini makanya saya dari dulu belajar banget. Itu pun bukan saya yang belajar, yang
belajar ya memang naluri kita gitu aja, enak kita konsepnya ke naluri aja. Kalau yang belajar nafsu konsepnya nggak seperti ini. Anda mungkin akan mengenal saya sebagai miliarder, pengusaha, dan yang bersifatnya duniawi. Tapi karena saya mengatakan naluri saya untuk belajar tentang ketuhanan, yang membimbing saya bukan Tuhan, bukan makhluk, bukan nafsu, tapi naluri hati. Semoga sudah bisa sampai ke sini karena Anda tahu sendiri, Anda punya hati, Anda punya pikiran. Itu nanti harus dibedah. Pikiran itu yang mana, hati yang mana. Itu tapi nanti lagi. Itu nanti butuh waktu yang lama. Makanya untuk yang Anda sekarang mentok depresi, yaitu tadi kembali lagi kepada yang namanya toriko. Yang syariat tadi definisinya sudah di situ ya untuk takarannya. Ini nanti untuk teman-teman yang di luar satu frekuensi atau yang belum dapat hidayah atau yang belum terbuka mata hatinya, saya dengan senang hati, dengan sukacita, silahkan berkomentar seperti apapun, berkomentar senaluri apapun, semau apapun, sekotor apapun, sebaik apapun, monggo. Itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah tidak akan ada efek apapun kepada diri saya. Yang penting saya ingin menulari yang saya rasakan ini. Yang satu pertama syariat. Syariat ya kita sudah melakukan dari kecil. Contoh mungkin saya mendefinisikan dengan kata-kata saya dohir atau syariat. Kita makan itu syariat, ilmu atau belajar syariat atau takaran tentang syariat. Sholat secara secara dohir itu juga syariat. Adzan, puasa itu syariat. Yang kedua adalah torikoh. Torikoh menurut orang-orang pun juga nanti macam-macam mendefinisikannya, macam-macam mendeskripsikannya atau mengisi istilah torikoh itu apa. Contohnya mungkin torikoh itu jalan, torikoh itu tali, torikoh itu torikoh itu bukan tali, mungkin ya tali nggak masalah, tali tapi yang jalan tali petunjuk bisa, gerbang juga bisa, kendaraan juga bisa untuk menuju ke hakikat. Di situ banyak pertanyaan, dulu saya sangat bingung banget, sangat pusing sekali karena setiap guru, makanya saya mohon izin ini karena bilangnya udah guru ya, saya mohon izin dengan sangat alhamdulillah, terima kasih sudah membimbing saya lewat Anda, lewat beliau ini. Gusti Allah mengirimkan wahyu, mengirimkan hidayahnya, mengirimkan ilmu, mengirimkan apapun lewat beliau. Nanti belum lagi membahas sifat jaiz, sifat wajib makhluk, sifat wajib Tuhan. Nah itu makanya beliau pasti juga tahu dan beliau pasti punya tugas masing-masing untuk meluruskan atau menulari ilmu tauhid ini. Kalaupun bisa mendengar saya atau melihat saya mohon izin dan dengan hormat, saya tidak ada keinginan apapun, tendensi apapun, hanya ingin menularkan. Mungkin karena kalau bahasa menolong
seolah-olah sekarang menolong juga ada tendensi. Mungkin kata-kata yang paling halus adalah menulari. Makanya mohon izin, kalau ada salah dikoreksi, ada salah dibenarkan. Kalau ada yang kurang benar, mohon diluruskan juga. Tapi mungkin kata-kata saya memang agak berbelit-belit, memang harus bisa dicerna dengan baik, dan saya putar-putar tapi tetap hulu hilirnya nanti saya balikkan lagi. Contoh kayak tadi, hakikat torikoh. Saya pernah bertanya pada guru, bukan bertanya, pada saat itu memang saya nggak pernah, pada saat itu saya tidak pernah berani mengatakan atau menanyakan apa itu torikoh, karena kadang banyak syarat. Apalagi orang sekarang banyak yang bilang rata-rata torikoh itu orang tua, orang yang sudah berumur, orang yang sudah tidak produktif. Ya, tidak hanya Anda, di keluarga saya sendiri juga begitu, dan saya sendiri pun dulu juga begitu. Ini nanti makanya konten ini mungkin ya saya ulang-ulang lagi, saya ulang-ulang terus biar yang dimaksud apa biar paham. Dan juga jangan lupa, mau guyon mau serius, kalau itu memang guyon ya saya jawab guyon, serius nanti saya buatkan konten untuk menjelaskannya seperti apa, walaupun nanti juga berbelit-belit juga nggak masalah, yang penting pegang terus tali kita sama Allah. Caranya nanti gimana, Gusti Allah sendiri yang membimbing. Yang penting jangan putus asa dulu, masih banyak jalan, banyak cara untuk lebih baik dari sekarang gitu ya. Kembali ke toriko lagi, ada teman saya, teman jamaah udah tua, tanya waktu ngaji kitab hikam, di situ membicarakan tentang hati juga, tapi ternyata beliau sendiri pun belum mengerti torikoh itu apa. Nah, mungkin masing-masing insan, individu, masing-masing orang nanti tujuannya tetap sama, tetap ahad, tetap satu, tapi tugasnya memang beda-beda. Ketika orang itu bertanya torikoh itu apa, ini masih satu konsep ya, satu konsep torikoh itu apa. Beliau menjawab torikoh itu jalan. Torikoh itu ya mungkin cara, tetap cara, tapi cara yang kedua atau jalan yang itu, jalan kedua kendaraan torikoh yang isinya itu, contoh gini, torikoh itu syariat untuk menuju ke hakikat, itu adalah torikohnya dengan cara seperti itu. Torikoh itu cuma jalan. Anda mau ke Surabaya, begitu ya, Anda ke Surabaya, lewat mana, jalan mana, jalan kandangan, jalan mungkin di rumah, di tempat Anda mana itu jalan tuh ya, jalan di situ. Lewat drone atau naik pesawat, naik kapal api, itu masih jalan ke situ. Pada saat itu ada yang tanya juga, jalan maksudnya jalan apa, jalan torikoh itu seperti apa. Nah makanya ada nanti torikoh mutabaroh untuk teman-teman kejawen, saudara-saudara saya yang di kejawen pasti bilangnya ya mungkin ada nama lain, tapi nanti tujuannya tetap sama. Memang kelihatannya aja serem, beliau bisa ini bisa itu, ngerti ini, sudut pandang Anda aja yang mungkin menganggap beliau serem. Beliau tuh kalau Anda terbuka mata batinnya, beliau itu sangat-sangat jernih. Saya bilangnya
Untuk bahasa sekarang jernih itu aja, jernih untuk segala sesuatu, jernih dalam segala hal, banyak ketulusan, dan memang udah tugasnya di situ. Nah, beliau bertanya, Torikoh itu yang seperti apa? Ya ada juga kelompok-kelompoknya seperti kelompok NU Muhammadiyah, terus apa ya, FPI dan lain-lain itu kan kelompok. Nah di situ pun juga banyak kelompok nanti. Kelompok itu nanti dibilangnya mursid. Mursid nanti juga berkembangnya banyak banget. Makanya pertanyaan seperti ini nggak bisa saya jawab langsung banyak, nggak bisa bulet aja, tapi nanti tetap ketemunya satu. Nah, beliau bertanya, Torikoh juga ada kelompok-kelompoknya, Torikoh Wahidiyah, Torikoh Naksabandiyah dan lain-lain. Di situ nanti Torikoh itu ada mursidnya masing-masing. Ada juga yang bertanya tentang foto-foto atau nama-nama dari mursid ini sampai ke atas itu katanya nasab ke Rasulullah. Ada yang mungkin nasab, ada juga nasab keturunan darah, ada juga nasab keturunan ilmu. Nah, di situ makanya dari situ aja udah banyak banget yang harus kita bahas. Makanya satu persatu pelan-pelan, sebisa mungkin, semampu mungkin saya kupas pelan-pelan. Dari torikoh tadi itu, torikoh yang kelompok mutabaroh ada juga, tapi ada juga memang beliau memilih torikoh itu dengan cara taklim. Beliau udah menganggapnya itu jalan torikoh. Taklimnya gimana? Dengan cara membaca kitab, belajar sampai tua, belajar di kitab taklim muta'alim, melalui buku, melalui manuskrip. Menurut porsinya dia itu sudah torikoh dan benar untuk beliaunya, kata beliau. Tidak masalah, memang udah makomnya di situ. Salah atau benar? Salah atau benar? Untuk orang-orang yang seperti itu bukan ranah kita. Kalau mungkin nanti di ranah syariat boleh kita bicara ngomongnya ini salah benar nggak masalah. Tapi kalau udah di ranah torikoh itu nanti Gusti Allah sendiri yang membimbing. Nah, jadi beliau yang ada orang yang bertanya tadi, torikoh itu apa? Beliau jawab, kelompok ada torikoh Naksabandiyah, Wahidiyah atau apa-apa itu torikohnya banyak. Yang sudah mutabaroh juga ada banyak. Terus beliau sendiri memilih torikohnya untuk taklim, ya nggak masalah, itu sudah kehendak Allah seperti itu. Enak kan kalau kehendak Allah seperti itu. Terus nanti ngajinya di hakikat, terus di makrifat, cara-caranya, pintu-pintunya, terus pengerjaannya, atau kita bisa menumbuhkan hati kita untuk lebih jernih, untuk lebih terbuka, seperti apa, ada. Yang terpenting sekarang saya mengutarakan torikoh itu apa, hakikat itu apa, marifat apa, syariat apa, untuk bisa menulari rasa atau kehendak atau kedamaian, ketentraman hati ini kepada Anda semua. Lewat mana? Lewat ya kalam-kalam ini, kalamullah, lewat kalamullah, lewat kependengaran kita. Ya, semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Belakang ini ya kehendak Gusti Allah juga memasang foto-foto ini. Bahkan saya memasang foto-foto ini sebelum saya mengenal sebelum mengenal jauh tentang tauhid. Makanya di torikoh itu pun ternyata jalan untuk belajar tauhid. Di syariat pun tapi juga ada syariat itu yang belajar tentang tauhid. Nah, untuk masuk ke torikoh itu makanya kadang ada baiat juga. Nah, nanti kalau udah di hakikat di situ
kalaupun kita udah tahu, kita harus bisa mengurai. Kita tahu seumpama sifat wajib bagi Allah wujud, kita mbakok sifat jaisnya sakarepe dhewe, semau beli, semau Gusti Allah. Terus ini saya kasih sangu ya, saya kasih bekal sedikit. Terus sifat wajibnya makhluk Adam wujud fana. Yang mungkin nanti yang banyak yang salah kaprah orang itu, sifatnya Gusti Allah yang wujud itu kita aku, kita rasa, kita aku, kita rasa, kita ambil, atau kita yang merasa wujud. Bingung kan? Nah, di situ makanya susahnya ngaji tauhid, tarekat di situ. Tapi nyaman banget nanti ketika udah masuk, udah mendalami di situ, kedamaian, kenyamanan, Allah sendiri yang membimbing, Allah sendiri yang menata. Enaknya di situ pokoknya tidak bisa mengutarakan dengan kata-kata. Kalam itu sifatnya Allah. Kalau nafsu saya bilang kalam yang bisa bicara ini Allah, yang bisa bicara ini saya, nafsu, itu termasuk syirik khafi. Nah, itu nanti kalau nggak ngerti disimpan di lemari, kalau udah nanti paham dibuka kembali, itu sangu saya atau saku atau apa istilahnya, bekal. Terus dari situ nanti banyak ilmu yang kita nggak, yang harus kita luruskan biar hati kita itu ayem, tenang. Dan jangan sampai alat itu dijadikan tujuan utama. Alat menjadi tujuan utama tidak. Tujuan utama Ahad, tujuan utama Gusti Allah, tujuan utama Sang Yang Urip, Sang Yang Widi, Sang Yang Suwung. Tujuan utama adalah Sang Pencipta. Nasi, makan, bekal, uang, materi itu alat. Jangan cari alat. Jangan tujuan utama Anda alat. Nyuwun sewu. Itu juga termasuk syirik khafi. Nah, itu nanti syirik khafi apa? Kita lanjutkan nanti ke video selanjutnya. Dan terus saya sendiri ingin menggugah atau menganalisa, mengevaluasi diri saya, sudah benar atau belum. Walaupun benar atau tidaknya hanya milik Allah. Konsekuensi apapun, komentar apapun akan saya terima, akan saya tanggung resikonya. Ya karena ini udah tugas dari Allah, tugas dari hati, udah ingin menulari, ingin mengajak, bukan mengajak wis, pokoknya ya kalau kita bisa ngajak monggo, kalau nggak bisa kita tulari, kita cari bahasa yang paling halus biar Anda bisa merasakan, mentransfer energi saya, mentransfer rasa atau mentransfer kedamaian saya kepada Anda. Seperti itu nggih. Makanya saya nggak mau bahas tentang dunia dulu, nanti nggak, tetap ada masalah syariat, masalah dunia, tetap saya bicarakan, tetap kita bahas, karena nanti tetap ada sangkut pautnya juga. Seperti itu nggih. Saya tutup dulu, nanti part kedua seperti apa ya wallahu alam. Karena saya sering, mungkin saya upload nanti di mana, atau di YouTube, di Facebook, di TikTok, atau di Instagram, saya juga nggak tahu. Ya alhamdulillah mungkin kalau di Facebook ya nggak dimonet, di YouTube pun alhamdulillah monetisasi saya juga sudah di-cut. Jadi nggak ada tendensi sedikit apapun pada Anda. Doakan saya, doakan semuanya, yang semua makhluk ini
untuk selalu bisa menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu kedamaian ini, ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu ahad ini kepada siapapun. Walaupun tetap Gusti Allah juga yang akan menata dan yang mengerentekan apa ya, yang menginginkan, bukan nafsu yang menginginkan, tapi langsung dari Gusti Allah sendiri. Dan di situ gini ya, jangan salah persepsi. Maksudnya salah persepsi itu jangan salah persepsi kalau saya sakti, saya bisa melihat apa-apa, saya ngerti masa depan, saya tahu ini, saya tahu itu, ada makhluk astral seperti ini, itu santet ini, itu santet ini. Bukan itu tujuan utama. Dan saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya makhluk, saya hanya utusan, saya hanya penugas, saya hanya wayang, saya hanya artis. Maksudnya artis apa? Saya cuma aktor. Sutradaranya bukan saya. Saya tidak ada. Saya cuma wayang. Dalangnya bukan saya. Dalangnya ya bukan saya. Di mana? Ada. Di situ tambah pusing. Makanya dari sini dulu aja ya. Terima kasih banyak. Nanti saya urai lagi dari awal. Mungkin untuk pembelajaran saya biar lebih simpel gitu ya Kak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.